Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Di podcast hari ini kita akan membahas tentu saja informasi perpajakan yang menarik, yaitu peraturan terbaru pajak atas emas perhiasan dan juga emas batangan. Saya Priscilia yang akan memandu podcast hari ini dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Lina dan juga Surya. Boleh katakan halo ke pemirsa? Halo, kawan semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ini tentu ada kabar gembira untuk kawan pajak semuanya yang pastinya ingin belajar lebih banyak tentang perpajakan ya. KPP Pratama Blitar, kita akan menyelenggarakan kelas pajak online secara berkala. Nah, untuk cara daftarnya gimana? Tentu saja dengan follow Instagram @pajakblitar atau mungkin Twitter juga di @pajakblitar atau Facebook KPP Pratama Blitar. Kita akan update jadwal kelas pajaknya dan juga cara pendaftarannya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya kawan pajak. Jangan lupa untuk YouTube ini juga boleh di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau kita mengadakan podcast-podcast lainnya kawan pajak tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita akan benar-benar memasuki materi kita hari ini ya tentang aturan baru mengenai pajak emas perhiasan dan juga emas batangan. Nah, tapi sebelum ke peraturannya apa, mungkin kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas itu emas perhiasan dan juga emas batangan seperti apa. Boleh Kak Surya? Oke, jadi yang skopnya ya yang kita bahas hari ini ya, yang dibilang emas perhiasan itu apa sama emas perhiasan itu jadi kayak perhiasan ya, cincin, gelang, kalung, anting yang bahannya emas dan memiliki kadar minimal 80%. Untuk emas batangan itu bentuknya lempengan, koin dengan kadar minimalnya 99%. Jadi yang dimaksud emas perhiasan atau emas batangan seperti itu ya tambahnya. Berarti yang emas perhiasan tadi minimal 80%, sedangkan untuk batangan 99%. Gitu ya Kak Surya ya. Oke, baik, itu tadi kita sudah bicara tentang lingkup emas perhiasan dan juga batangan yang akan kita bahas. Lalu peraturan baru apa Kak Lina yang akan menjadi tema kita hari ini? Iya, ini memang baru sekali ya Kak Priscil ya. Kalau nggak salah kemarin di April 2023 dikeluarkan PMK nomor 48 tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan dan bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Wah, itu tadi judul peraturannya ya, panjang sekali PMK 48 ini. Tapi tentu saja tidak perlu dihafal sepanjang itu ya Kak Lina, Kak Surya. Perlu dipahami saja ya, cukup dipahami saja. Tapi untuk memahaminya, kita tentunya perlu tahu tujuan dari penerbitan PMK 48 tahun 2023 ini apa. Oke, jadi yang disasar subjeknya dari PMK 48 ini adalah pengusaha sektor emas perhiasan dan atau emas batangan. Tujuannya untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, penyederhanaan, serta penurunan tarif pajak di pengusaha sektor emas. Iya, benar sekali. Dengan adanya PMK 48 tahun 2023 ini ya Kak Sisil ya, pengusaha sektor emas perhiasan akan mendapatkan perlakuan khusus dalam hal pengenaan pajak penghasilannya atau PPh-nya dan juga PPN-nya, pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan dan jasa yang terkait dengan urusan emas-emas ini Kak. Gitu. Ya, jadi ada dua ya, pajak penghasilan PPh dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, kita bahas dulu nih yang PPh-nya. Apa saja Kak Surya PPh-nya ini? Jadi tarif PPh atas transaksi emas perhiasan berlakunya di pengaturan baru adalah seperti ini. Untuk penyerahan barangnya, emas perhiasannya, emas batangan, gitu kan, dan perhiasannya itu
terkena tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Jadi PPh pasal 22 ini berlaku untuk penyerahan dari pabrikan emas ke pabrikan lainnya, atau pabrikan emas ke pedagang emas perhiasan, atau pedagang emas perhiasan kepada pabrikan, atau pedagang emas ke pedagang lainnya. Tidak berlaku untuk penyerahan kepada konsumen akhir. Jadi PPh pasal 22 ini hanya antar pengusaha emas perhiasan saja. Jadi wajib pajak yang dipotong PPh pasal 22 ini kecuali wajib pajak yang dikenai PPh final sesuai PP 55 tahun 2022 atau yang dulunya PP 23 tahun 2018, atau wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22. Gitu ya. Dan yang kedua adalah tadi barang, sekarang untuk jasanya. Jasa yang dimaksud adalah jasa modifikasi, jasa perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan, atau yang namanya lain tetapi termasuk di dalam itu, di antara 5 itu, oleh pabrikan emas perhiasan atau pedagang emas perhiasan. Jadi yang menyerahkan jasanya adalah pabrikan atau pedagang emas perhiasan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut untuk pengusaha yang pakai NPWP orang pribadi dipotongnya PPh pasal 21, untuk yang wajib pajak badan dipotong PPh pasal 23. Potongan PPh ini juga tidak berlaku untuk penyerahan kepada wajib pajak yang dikenai PPh final PP 55 atau wajib pajak yang memiliki SKB. Wajib pajak yang punya kewajiban untuk motong ini PPh 21 atau 23 adalah pengguna jasanya yang berbentuk wajib pajak badan. Oke, itu tadi cukup banyak ya, Iya, Pak, banyak. PPh-nya cukup banyak. Nah, mungkin boleh diingatkan kembali nih Kak Alina, beberapa tadi sudah mungkin familiar ya PPh 21, 23, mungkin ada yang masih ingat tarifnya, ada yang lupa, mungkin boleh disegarkan Kak Alina untuk tarif-tarifnya. Iya, sebelum menceritakan soal tarif ya Kak Priscil ya, untuk PMK 48 ini berlakunya mulai 1 Mei ya, 1 Mei 2023. Jadi untuk yang sebelumnya ikutnya masih PMK yang lama gitu. Jadi PMK 48 ini baru berlaku mulai 1 Mei kemarin, jadi baru saja. Nah, untuk cara menghitungnya gimana gitu. Tadi kan sudah disinggung ya, tarifnya untuk PPh pasal 22 ini 0,25%. Nah, 0,25%. iya, jumlah PPh yang harus dipungut ini 0,25 dikali harga jual. Jadi misalnya harga emas perhiasannya itu 10 juta ya Kak Priscil ya. Itu berarti PPh pasal 22-nya ya 0,25 dikali 10 juta. Jadi 25.000. Nah, untuk pasal 23 juga sama, 2% seperti tarif jasa pada umumnya ya. 2% dikali jumlah dari harga jualnya. Jadi semisal tadi 10 juta harga jual emas perhiasannya, nanti ada pemotongan PPh pasal 23, 2% dikali 10 juta, jadi 200.000. Tapi jika penyedia jasanya tadi seperti yang dijelaskan Kak Surya adalah orang pribadi, maka tarifnya menjadi 50% dikali 5% dikali 10 juta, jadi 250.000. Nah, untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 22 dan 23 tetapi tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi atau menjadi 2 kali lipat, Kak. Jadi harusnya 0,25 jadi 0,5, harusnya 2% jadi 4%. Kalau yang pasal 21 kenaikannya 20% lebih tinggi. Jadi kalau tadi 5%, tarifnya jadi 6%. Tarif efektifnya dari 2,5 menjadi 3% kalau tidak memiliki NPWP. Ya, berarti ada bedanya ya, Iya. yang punya NPWP dan juga tidak. Berarti tarif-tarif tentang pemotongan pajak penghasilannya. Nah, Kak Surya, apakah ada ketentuan khusus gitu mengenai pemotongan dan pemungutan dan penyetoran PPh atas transaksi emas perhiasan ini? Jadi ada ya sebenarnya sesuai dengan PMK 48, pabrikan dan pedagang emas wajib motong PPh 21, 22, 23 atas penyerahan barang dan jasa terkait emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, jadi perhiasan juga tapi tidak mengandung emas, itu juga terkena aturan ini. Jadi PPh 21, 22, 23 yang sudah dipotong itu disetorkan ke kas negara paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal transaksi. Ada ketentuan paling lambatnya ya berarti ya. Itu tadi tentang tarifnya, kemudian ketentuan pemotongan PPh-nya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, PPN-nya. PPN berdasarkan PMK 48 tahun 2023 ya. Nah, ini Kak Lina, apa saja tarif PPN yang berlaku untuk emas-emasan ini? Iya Kak Prisil. Jadi untuk tarif PPN emas itu ada beberapa tarif gitu kan. Nah, sebenarnya tarif PPN ini sama 11%. Tapi yang berbeda itu adalah dasar pengenaan pajak atau biasa kita sebut DPP. Nah, ada dua DPP Kak, ada 10%, ada 15%. Yang 10% DPP-nya atau jadi tarif efektifnya 1,1% ini berlaku untuk penyerahan oleh pabrikan emas perhiasan kepada pabrikan lainnya atau kepada pedagang emas perhiasan atau oleh pedagang emas perhiasan kepada pedagang lainnya. Jadi antar pedagang dari pabrikan ke pedagang gitu kan. Atau misalnya diserahkan ke konsumen akhir, ke kita pembeli, itu jika si PKP, si penjual ini memiliki faktur pajak atau dokumen tertentu lengkap atas perolehan atau impor perhiasan tadi. Jadi semisal si penjual ini beli emasnya itu punya faktur pajak lengkap, itu bisa dengan tarif efektif 1,1%. Jadi DPP-nya hanya 10%. Atau 10% DPP tadi juga berlaku untuk penyerahan jasa terkait emas perhiasan. Kemudian juga berlaku untuk penyerahan perhiasan yang bahan baku seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Nah, yang mungkin jamak berlaku di toko-toko emas ya Kak, itu adalah yang tarif DPP-nya 15%. Jadi tarif efektifnya 1,65% dari harga jual. Ini jika penyerahan oleh pabrikan emas kepada konsumen akhir atau dari pedagang kepada pedagang lainnya atau konsumen akhir jika si PKP tadi tidak memiliki faktur pajak. Jadi waktu penjual itu beli nggak ada fakturnya ya. Waktu pulaan itu nggak punya faktur pajak lengkap, itu kena yang 1,65% gitu. Sementara tarif PPN emas sebesar 0% dari harga jual untuk penyerahan dari pedagang emas kepada pabrikan emas perhiasan. Mungkin ini misalnya diretur gitu Kak Sur, atau gimana yang 0%? Ya, 0% ini. Jadi kalau misalkan emas itu kan bisa recycle ya. Nah, recycle. Jadi prosesnya kayak gitu. Ketika kita jual ke pabrikan kan otomatis dia nggak dihargai sebagai perhiasan. Dihargainya kayak nilai emasnya aja gitu. Oh iya, misalnya kadang kan kita kalau udah beli agak lama, hilang satu, kadang gitu kan anting gitu, terus mungkin modelnya udah mulai jadul nih, pengen ganti yang baru, terus kita jual lagi ke toko, si pedagang tadi akhirnya balikin ke pabrikan biar diolah yang baru ya, karena dijual pun kan orang sudah nggak mau karena modelnya udah kurang bagus ya. Iya, atau tinggal satu gitu kan. Oh gitu baik. Oke, tadi tarifnya lumayan banyak ya tadi ya. Nah, mungkin Kak Surya boleh dikasih contoh perhitungannya nih supaya lebih terang gitu. Oh gitu perhitungannya. Oke, jadi yang dihitung itu tarif tadi ya ada 3 ya, tarif efektif 1,1%, 1,65 dan 0%. 1,1% langsung dikalikan dengan harga jual emasnya ya. Jadi nanti misalkan harga jual emasnya 10 juta, PPN-nya 1,1% ya 110.000. Yang dibayarkan oleh pembeli adalah 10.110.000. Untuk yang tarif 1,65% sama juga, langsung dikalikan dengan harga jualnya. Jadi kalau 1,65% PPN-nya jadinya 165.000. Sedangkan untuk penyerahan dengan tarif 0%, tapi tetap harus ada faktur pajak ya yang diterbitkan oleh penjual, tidak ada PPN-nya gitu. Tarifnya tadi 0 ya? 0, tapi harus ada fakturnya juga. Oke, lalu itu tadi untuk cara perhitungannya, semoga jadi lebih jelas, seperti ini perhitungannya. Nah Kak Lina, untuk ketentuan khusus mengenai faktur pajak penyerahan emas perhiasan, ini ada ketentuannya nggak Kak Lina? Iya Kak, ada ya, sesuai dengan PMK 48 tahun 2023, PKP pabrikan dan pedagang emas perhiasan sebenarnya wajib mengeluarkan faktur pajak
atas penyerahan emas perhiasan dan juga jasa yang tadi terkait dengan emas perhiasan. Nah, faktur pajak tersebut harus memuat keterangan mengenai yang pertama, nama, alamat, dan NPWP pabrikan atau pedagang emas perhiasan. Kemudian ada nama, alamat, dan NPWP penerima barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, pembelinya lah Kak ya. Yang ketiga, jenis dan jumlah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan. Jadi di Itemnya apa? ya itemnya apa gitu, penjualannya itu tentang apa gitu. Kemudian selanjutnya ada harga jual atau harga penggantian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan. Yang kelima ada jumlah PPN. Jumlah PPN yang dipungut dengan besaran tertentu. Yang terakhir ada nomor seri sertifikat emas jika penyerahan emas perhiasan dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan. Itu yang jadi ada 6 ya kalau nggak salah tadi khusus ya. Tadi 6 ketentuan khusus terkait faktur pajaknya. Nah, tadi sudah PPN sudah, PPh tadi juga sudah. Nah, Kak Surya, apakah ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pengusaha sektor emas perhiasan ini? Sebelumnya gini ya, tentang faktur tadi ya. Iya. Faktur tadi kan ada juga kata-katanya dokumen lain. Jadi dokumen lain kalau dulu memang pedagang emas perhiasan tidak pernah sama sekali tidak pernah menerbitkan faktur pajak. Untuk saat ini ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak, gitu ya. Jadi dokumen lain yang dimaksud itu adalah nota penjualan. Tetapi ada ketentuannya Kang Pajak. Enggak sembarangan nota itu jadi dokumen lain. Dokumen lain itu harus juga memuat nilai PPN yang dibayarkan oleh pembeli. Jadi pembelinya harus tahu nih, ketika dia dapat notanya, ada PPN yang dia bayarkan kepada penjual. Harus dituliskan seperti itu. Jadi klausulnya kayak gimana, yang penting di dokumen itu ada menyatakan pembeliannya termasuk PPN atau nilainya PPN berapa. Di situ harus dituliskan. Dan juga ada NPWP penjual, harus dimasukkan juga di dalam nota penjualan. Kayak kita belanja ke supermarket gitu ya Kak ya. Kan pasti notanya itu ada sendiri, NPWP-nya si toko. Betul. Kemudian di bawah pasti ada PPN-nya ya. Itu sudah dianggap sebagai dokumen lain ya. Tapi syaratnya hanya ke konsumen akhir yang boleh seperti itu. Kalau ke pedagang emas lainnya harus faktur pajak. Menerbitkan faktur pajak. Betul. Standar ya. Betul. Berikutnya kewajiban lain ya. Jadi tadi PKP untuk pengusaha emas ini diharuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi wajib ya? Iya, wajib. Nggak peduli omsetnya berapapun omsetnya. Kalau untuk secara general ya, PKP itu sebenarnya syaratnya harus omsetnya dalam 1 tahun pajak melebihi 4,8 miliar. Itu gitu baru wajib ya Pak. Ya, kalau secara umum ya. Tapi untuk usaha sektor emas perhiasan ini, baik yang hanya penyerahan jasa saja atau yang juga penjualan emas perhiasan, maka wajib PKP. Berapapun omsetnya. Oh ya, tadi tentang penyerahan ya. Kalau jasa yang saya sering lihat itu kan seperti ini. Ketika dari pedagang atau pabrikan lainnya jasa untuk membuat perhiasan, biasanya imbalannya bukan dalam bentuk uang. Jadi misalkan kita serahkan 50 gram emas, pada saat jadi perhiasan kadarnya sama tapi jadi 40 gram. Karena memang dealnya seperti itu, tidak ada uang yang berpindah tangan. Itu nanti tetap diberikan faktur pajak, nilainya jasanya adalah senilai selisihnya itu ya, emasnya berapa dikalikan harga yang berlaku saat itu. Jadi kalau tadi 50 dapatnya 40 berarti 10 gram kali harga emas per gram sesuai kadarnya ya, nanti dibuatkan faktur seperti itu. Kan ini ada penyerahan emas jadinya ya, itu tidak masuk di pemotongan PPh 22, hanya PPh 23 aja atas penyerahan jasanya. Nah, itu tadi wajib harus PKP ya, harus PKP. Nah, syarat-syarat untuk dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak itu seperti apa saja? Oke, yang pertama, yang pasti harus punya NPWP dulu. Harus mendaftarkan diri menjadi punya NPWP. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha. Jadi ya kalau pengusaha emas ya sudah melakukan kegiatan usaha ya. Yang ketiga, memiliki tempat usaha atau tempat kegiatan tetap.
Berikutnya, memiliki buku pembukuan atau catatan keuangan yang memadai, jadi wajib ya melakukan pencatatan atas penjualan atau biaya-biaya bagi para pengusaha emas. Yang kelima, memiliki sarana pencatatan transaksi usaha atau pekerjaan bebas elektronik. Jadi untuk PKP, penerbitan faktur pajak kan harus pakai komputer ya, boleh PC, boleh Mac. Jadi harus memiliki itu untuk penerbitan faktur pajak. Iya. Tapi selain itu, khusus yang pengusaha sektor emas perhiasan ini ada syarat tambahan Kak Prisil yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dengan bidang usahanya. Tapi biasanya kan kalau kita punya toko kan pasti punya ya izinnya ya gitu. Yang kedua, memiliki sertifikat emas dari lembaga sertifikasi emas yang diakui oleh pemerintah. Oh, Gitu. ada syarat tambahannya ya. Iya. Oke. Nah, tadi sudah syarat-syaratnya. Kemudian cara mengurusnya, cara pengen jadi PKP-nya tuh gimana tuh, Kak Surya? Oke, jadi mendaftar langsung ke kantor pajak ya untuk mendaftar PKP itu. Syaratnya yang pertama ngisi formulir permohonan pengukuhan PKP dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan seperti NPWP atau foto NPWP, surat izin usaha, sertifikat emas dan lain-lainnya sesuai dengan pengukuhan PKP. Yang ketiga, setelah mengajukan permohonan, menunggu pemeriksaan dan verifikasi dari petugas kami. Dan terakhir, kalau sudah disetujui, maka akan terbit surat keputusan pengukuhan PKP. Iya. Tapi untuk pengukuhan PKP ini biasanya langsung ada triple ini Kak yang diurus ya saat kita ngurus PKP. Yang pertama permohonan pengukuhan PKP-nya, kemudian aktivasi akun PKP, dan yang ketiga permohonan untuk penerbitan sertifikat elektronik. Jadi kawan pajak kalau mau ngurus PKP nanti ada 3 formulir yang harus diisi. Kalau PKP ini kan sebenarnya 1 hari langsung jadi ya Kak. Tapi untuk aktivasi akun PKP ini biasanya nanti ada verifikasi dari petugas ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga sertifikat elektronik. Karena kalau sudah PKP tidak aktivasi akun, nggak punya sertifikat, ya nggak bisa nanti lapor Cuma SPT PKP masa, doang aja ya. Cuma PKP doang. Nggak bisa juga bikin faktur pajak gitu. Oke, kalau manfaatnya menjadi PKP ada nggak Kak Lina? Iya, dengan teman-teman usaha emas, pengusaha emas ini menjadi PKP akan mendapatkan beberapa manfaat Kak. Yang pertama, mendapatkan hak untuk memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan. Karena emas ini kan masuk BKP, jadi makanya wajib. Hukumnya bukan sunnah ya kawan pajak ya, tapi wajib kalau usaha kawan pajak itu adalah di bidang sektor emas perhiasan. Yang kedua, mendapatkan hak untuk mengkreditkan PPN masukan atas pembelian atau impor barang kena pajak dan jasa kena pajak yang digunakan untuk keperluan usaha dan pekerjaan atau pekerjaan bebasnya. Yang ketiga, mendapatkan hak untuk mengeluarkan faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan. Yang terakhir, mendapatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan seperti penyampaian SPT dan pembayaran PPN secara elektronik gitu. Manfaat-manfaatnya menjadi PKP ya. Nah, kalau yang terkait sektor emas tadi kan wajib ya jadi PKP. Terus kemudian kalau tidak menjadi PKP nih, apakah ada sanksi gitu yang diberlakukan? Ya. Mungkin masih ada yang penasaran ya. Kalau saya nggak mau gimana gitu kan? Jadi gini, dari sudah lama, dari sebelum ada PMK 48, pedagang emas perhiasan itu memang sudah wajib untuk dibuka sebagai PKP. Ditegaskan lagi dengan PMK 48 ini, jika yang belum PKP, pengusaha yang belum PKP dan setelah tanggal 1, dari tanggal 1 ini nggak minta dibekukan untuk 1 Mei ya Kak ya? 1 Mei setelah PMK-nya terbit, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan tarif khusus tadi yang DPP nilai lain. Jadi nggak bisa pakai yang 1,1 atau 1,65 untuk penyerahan sejak 1 Mei 2023 sampai yang bersangkutan dibekukan PKP. Karena kewajibannya tetap ada, kewajiban untuk memungut PPN tetap ada, tapi nggak boleh pakai tarif yang 1,1 atau 1,65. Bahkan 1,65 aja nggak boleh gitu kan. Harus pakai tarif PPN penuh sebesar 11%. Wow, tentu jauh lebih tinggi kan. Jadi ini berlaku kalau misalkan kawan pajak yang belum mendaftar PKP
sudah ada penyerahan sejak 1 Mei, maka ketentuan PPN-nya seperti ini. Nggak bisa pakai yang 1,65, pakainya harus yang 11%. Dari harga jual dari langsung harga ya Kak? jual. Sampai tanggal nanti PKP-nya kapan. PKP. Baru boleh pakai yang 1,65. Nah, Makanya, tentu saja kalau daftar PKP-nya sekarang, PPN-nya akan terlambat bayarnya kan. Nah, PPN terlambat itu juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Hitungnya per bulan nanti dari jumlah PPN yang akan pajak. Iya, makanya kemarin itu ada himbauan massal Kak. Mungkin yang hari ini menyaksikan juga sudah menerima himbauan massal dari teman-teman KPP Pratama Blitar tentang himbauan untuk segera mengukuhkan dirinya sebagai PKP pedagang emas gitu. Karena waktu saya jaga di helpdesk Kak, ini udah beberapa yang datang ke sini karena mendapatkan surat tersebut. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya usaha di bidang emas, segera daftarkan PKP ya untuk bisa menggunakan tarif tadi ya Kak ya, yang 1,1 atau 1,65%. Karena kalau tidak, wah berat sekali nih, 11% langsung dari harga jual. Ya, jadi sangat penting ya untuk para pengusaha di bidang emas ini untuk segera minta dikukuhkan menjadi PKP ya, dan tentu saja memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari PPh, PPN, dan laporan-laporannya juga ya. Oke. Ya benar sekali. Jadi dengan menjadi PKP dan memenuhi kewajiban perpajakannya, pengusaha emas perhiasan tidak hanya bisa terhindar dari sanksi yang tadi, denda PPN 11%, kan? Tetapi juga turut berkontribusi dalam pembangunan negara. Tuh, mulia sekali itu, berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah itu tadi ya Kak, beberapa aturan mengenai sanksi bagi pengusaha emas yang tidak menjadi PKP sesuai dengan PMK 48 tahun 2023 ini. Hanya monggo teman-teman yang pengusaha emas perhiasan ini segera ya daftarkan diri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi PKP. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan pajak semua yang mendengarkan podcast kita gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Lina untuk penjelasannya, Kak Surya juga. Terima kasih juga untuk kawan pajak nih yang setia mendengarkan podcast-podcast kita ya, mungkin sudah dari tahun lalu mungkin ya kita ada podcast atau tahun ini ya. Iya, semuanya sudah dilihat semuanya. Terima kasih untuk kawan pajak yang juga telah mungkin sudah ada banyak yang PKP ya, sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Ayo, yang kawan pajak yang lain yang belum, monggo segera seperti pesan dari Kak Lina tadi, segera daftarkan diri untuk menjadi PKP. Sekian dari saya Priscilia dan juga Kak Lina, Kak Surya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sip Elite selanjutnya. Selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih kawan pajak.